Shalom sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini, satu video yang menarik tentang Syahrini yang mengganggu dan masuk kamar orang lain dan menghujat agama orang lain. Nah, seperti apa tanggapan para netizen tentang Syahrini yang menghujat kekristenan? Mari kita simak videonya berikut ini. Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama, karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam, karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah yang ada. Tetapi apa dilakukan oleh saudari Syahrini, Anda telah melakukan perbuatan yang berpotensi mengadu domba, memicu konflik antar dua umat beragama besar di Republik ini, yaitu Islam dan Kristen. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mengutuk dan mengecam keras saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan. Tidak boleh mengukur agama orang lain, mengukur keimanan orang lain dengan iman dan agama yang berbeda. Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Anda tidak boleh menabrak garis-garis itu. Ini negara yang berpancasila. Kita hidup berdampingan dengan agama masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu, dan jangan pergunakan agama yang satu untuk menilai agama yang lain, karena ketika itu Anda lakukan, maka Anda sedang memicu konflik antar umat beragama. Mari kita doakan bersama supaya perempuan yang satu ini dikaruniakan anak dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Jangankan satu anak, kita doakan banyak-banyak anak berlusin-lusin supaya dia sibuk dengan ngurusin anaknya dan enggak ngurusin atau kasih statement, kasih pendapat yang bisa menyakiti hati orang lain yang menganut agama yang minoritas ya. Lu selamat karena lu menganut agama yang mayoritas. Jadi kita yang minoritas ini cuman tidak marah, tidak berontak, hanya mendoakan ente lu dapat anak yang banyak, dapat berkah dalam hidupnya. Kami pun diajarkan untuk tidak membalas tapi memaafkan. Gitu guys, jangan lupa doakan dia. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Tulis di bawah kolom komentar. Tanggapan saya tentang Syahrini yang menghujat kekristenan, bahwa secara pribadi saya melihat bahwa Syahrini ini sebenarnya
artis yang terkenal di sosial media. Jadi kalau sudah jadi artis, lebih baik dan lebih bagusnya menjadi contoh, menjadi teladan, baik dalam pengajarannya, baik dalam pekerjaannya. Kan itu lebih bagus, lebih enak. Dilihat orang juga bagus gitu kan. Tapi pada kenyataannya, pada kali ini, sehari ini banyak yang mengatakan bahwa dia menghujat kekristenan. Saya mau mengatakan bahwa janganlah kita untuk mengganggu agama orang lain, bahkan kepercayaan orang lain. Karena kenapa? Kepercayaan itu kita kepada Tuhan itu sesuatu hal yang mutlak dan itu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Karena kita percaya kepada Tuhan karena itu free will atau kebebasan untuk kita memilih mana yang ajaran yang benar dan mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang tidak benar. Nah, itu tergantung kita manusia yang berhak memilihnya. Jadi kalau tanggapan sehari ini mengatakan bahwa Yesus dengan Allah itu berbeda, itu pengajaran Anda. Tapi kalau kekristenan, menurut pengajaran Kristen, bahwa Yesus dan Allah itu sama, mereka tidak boleh dipisahkan. Mereka satu kesatuan. Itu sebabnya Allah menjadi manusia, karena Allah tahu kita ini manusia yang berdosa, ya, yang penuh dengan dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bayangkan kalau manusia bisa menyelamatkan diri sendiri, dengan apa manusia bermegah atas dirinya sendiri? Nggak bisa. Kita berbuat salah aja dibuat ke pengadilan, kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, ya kan? Kita butuh hakim dan orang lain yang mendukung kita. Nah, itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Yaitu dia menyamakan dirinya sama seperti manusia. Yang dia juga merasakan kesakitan, dia juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Tetapi apa yang membedakan Yesus dengan manusia? Yesus tidak berbuat dosa. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah yang kami percayai itu Allah yang benar. Jadi sekali lagi, sehari ini jangan masuk kamar orang lain lah. Jangan mengganggu kepercayaan orang lain. Ya, kami dalam kekristenan kami punya Allah sendiri dan kami punya kepercayaan sendiri. Ya, lebih bagusnya sehari ini jadilah contoh, jadilah baik, jadilah teladan dalam pekerjaan sebagai peran film sinetronnya. Itu lebih bagus ya. Jadi lebih bagusnya gitu kita saling menghargai, saling memahami pengajaran satu dengan yang lain, ya. Jangan kita mengganggu kepercayaan orang lain, ya. Ada mengatakan bahwa agamamu lah agamamu dan agamaku lah agamaku. Jadi sekali lagi bahwa itu lebih bagus. Kita memiliki kepercayaan masing-masing, ya. Lebih bagus kita mengimani apa yang kita ajari, yang kita pahami, ya. Semoga hari ini sadarlah, diberikan hikmat oleh Tuhan Allah kami, yaitu Yesus Kristus, dan melalui pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam hati sehari ini, sehingga diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang benar, ya. Itu tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita semua yang menonton, bahkan yang melihat video ini. Sekian saja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita.